Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas bagaimana kisah masa kecil Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan dari suku Quraisy, suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandungnya dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkan, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya, Abdul Muttalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran sang cucu. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah SAW dikhitan. Nah, selain ibunya, Rasulullah juga disusukan oleh Suwaibah, budak dari Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Dhu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimatus Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah, hingga Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah ketika masa kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusui, dia terasa enggan menerimanya karena diketahui bahwasanya Rasulullah adalah anak yang yatim. Jadi mungkin tidak akan mendapatkan imbalan atau materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka Halimah pun menerima Muhammad SAW untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang disusui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah SAW dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun kejiwaan. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah sebuah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada atau syakkus sodr. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata si malaikat, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu, teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah, seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah SAW semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil SAW. Akhirnya, tak lama setelah itu dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah SAW kepada ibunya. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Makkah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muttalib. Di tempat tujuan mereka menetap selama sebulan. Setelah itu mereka kembali pulang ke Makkah. Namun di tengah perjalanan ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Makkah dan Madinah.
Sang kakek Abdul Muthalib sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawa sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduknya khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya. Sekalipun anak-anaknya, mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah SAW yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Tentu saja paman-pamannya Rasulullah SAW mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, biarkan dia. Demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi, kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama. Saat Rasulullah SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Mekah. Namun sebelum wafat, dia sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya, yaitu Abu Thalib. Kini Rasulullah SAW berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah SAW, merawatnya, melindunginya, dan membelanya, bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Nah, sesampainya di perkampungan Busra yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Nah, semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Buhairah kecuali Rasulullah SAW. Nah, pada pertemuan tersebut Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakainya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke Makkah. Pada usia 15 tahun Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinana melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut Rasulullah SAW membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hifdul Fudul. Disepakati pada bulan Zulqa'dah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah SAW ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari onta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, saya akan memenuhinya. Nah, itu adalah kumpulan kisah masa kecil Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita-cerita tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.